Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat pada pagi hari menjelang siang ini. Allah masih berikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali di pembelajaran daring kita ya. Salawat salam selalu kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kelak. Amin. Ananda sekalian, seperti yang sudah Ustazah sampaikan di minggu lalu, kita kali ini masuk pembahasan tentang termokimia. Adapun tentang minyak bumi sebenarnya masih ada nih ya. Sebelum termokimia masih ada pembahasan tentang minyak bumi nih ya. Minyak bumi, jadi Ustazah harap tentang minyak bumi ini coba Ananda sekalian ini bisa melalui bacaan dibaca ya, dibaca sendiri dulu ya. Nanti jika kita ada waktu, kelapangan waktu, baru boleh nanti kita ulang kembali. Jadi sekarang kita ke termokimia terlebih dahulu. Apa sih itu termokimia? Apakah ada yang sudah pernah mendengar? Kalau termometer pasti sudah tahu ya kan, termokimia. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang perubahan kalor reaksi kimia, perubahan entalpi ada di sini entalpi. Apa itu entalpi? Nanti kita bahas. Dan juga penentuan perubahan entalpi reaksi. Kita bahas dulu apa itu termokimia. Termokimia itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu adalah kata termos. Term itu artinya suhu. Termos itu artinya suhu dan chemos artinya adalah kimia. Ya. Jadi termokimia itu adalah reaksi cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang suhu. Nah, kurang lebihnya begitu. Cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang suhu atau panas lah. Nah, cabang ilmu kimia mempelajari hubungan antara reaksi dengan panas gitu. Adapun hal-hal yang akan kita pelajari di dalam termokimia seperti yang Ustazah jelaskan tadi sebelumnya adalah perubahan energi yang menyertai reaksi kimia, lalu reaksi kimia yang berlangsung secara spontan dan juga reaksi kimia dalam kedudukan kesetimbangan. Nah, jadi Ananda sekalian, jadi kalau kita berbicara tentang energi pasti Ananda tahu, sangat tahu lah ya, hukum kekekalan energi. Jadi kalau waktu SMP kan ada tuh dihafalkan hukum kekekalan energi gitu kan. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, akan tetapi hanya bisa diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain gitu ya. Jadi kalau di dalam termokimia ini kita akan membahas perubahan energi itu sendiri dan reaksinya seperti apa dan berapa besar energinya, atau itu nanti kita menghitung yang namanya entalpinya gitu ya. Jadi baik. Yang pertama kita bahas tentang perubahan kalor reaksi. Di dalam termokimia ada istilah-istilah yang penting untuk kita pahami. Apa itu istilah-istilah? Apakah itu ada istilah sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan, ya. Apa itu sistem? Apa itu lingkungan? Dengarkan baik-baik. Yang dikatakan dengan sistem adalah
bagian dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian, yang menjadi pusat perhatian langsung dalam suatu percobaan tertentu. Contohnya apa saja? Tunggu. Sistem itu pusat perhatiannya, sedangkan lingkungan adalah bagian alam semesta yang langsung berinteraksi dengan si sistem, ya, atau segala sesuatu yang membatasi sistem. Sistem itu adalah yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah yang ada di sekitar sistem yang langsung berhubungan dengan sistem. Example. Nah, kita buatlah contohnya dulu. Misalnya kalau anak-anak ustazah, ya, anak-anak ustazah meletakkan es batu, dah, es batu diletakkanlah di sebuah wadah, dah. Lalu ustazah bilang, dah, es batu di dalam wadah, ya. Dah, anak-anak ustazah perhatikan selama 30 menit apa yang terjadi, gitu kan. Apa yang kalian amati? Siapa yang bakal berubah? Si sistem. Yang kalian amati adalah sistemnya. Siapa sistemnya di situ? Si es batu. Jadi sistem itu adalah yang menjadi pusat perhatian kita, ya, es batunya. Lingkungannya siapa? Apa yang terjadi dulu nanti sama si es batu setelah 30 menit ke depan? Apa yang terjadi? Es batunya akan berubah wujud menjadi air, gitu kan, menjadi cair, dia mencair. Kenapa dia bisa berubah menjadi cair? Itu karena adanya faktor lingkungan. Siapakah itu lingkungannya? Ada wadahnya, ada udara yang ada di sekitarnya. Pokoknya yang mempengaruhi terhadap si sistem itu sendiri. Ya, sistem adalah yang menjadi pusat perhatian, sedangkan yang menjadi lingkungannya adalah semua yang ada di sekitarnya yang menjadi yang ada pengaruhnya terhadap sistem. Udah, itu diingat ya anak-anak ustazah ya. Nah, ustazah ulangi, sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah yang ada di sekitar sistem, bagian dari yang berinteraksi langsung dengan sistem itu sendiri. Itulah dia perbedaan antara sistem dan lingkungan. Sudah? Nah, berdasarkan interaksi antara sistem dengan lingkungan, sistem itu dibagi menjadi 3, ya. Berdasarkan interaksi antara sistem dan lingkungan, sistem ada 3. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, ada sistem terisolasi. Ya, sistem terisolasi. Baik, kita perhatikan satu persatu. Sistem terbuka. Apa itu sistem terbuka? Yang dikatakan dengan sistem terbuka itu adalah sistem yang dapat menukar energi keluar seiring berjalannya dengan waktu. Artinya, ya, kalau yang terbuka, artinya sistem dan lingkungan sama-sama membentuk semesta dalam pertukaran energi. Artinya, istilahnya beginilah. Ini contoh nih, ya. Inilah sistemnya, inilah yang menjadi pusat perhatian kita. Kalau dikatakan sistemnya terbuka, energi itu bisa masuk dari lingkungan ke sistem, sudah, dan juga energi itu bisa keluar dari sistem ke lingkungan. Ini kan ada tanda panah nih, ada tanda panah masuk energi, ada tanda panah keluar energi. Begitu juga materinya juga demikian. Materi maksudnya apa? Materi dari sistem ini sendiri. Misalnya es tadi, materi sistem yang menjadi pusat perhatian kita itu bisa masuk ke dalam dan juga bisa keluar juga. Itu namanya sistem terbuka. Contohnya, kita taruh es tadi dalam wadah terbuka. Ya, dalam wadah terbuka. Bisakah energi masuk ke dalam sistem? Bisa. Apa buktinya?
Buktinya 30 menit ke depan, 30 menit ke depan es sudah berubah menjadi air. Dari mana itu? Itu buktinya bahwa energi dari lingkungan sudah masuk ke es batu, ke sistem. Itu dia. Dari mana buktinya kalau dari sistem energi juga keluar ke lingkungan? Mana buktinya? Buktinya adalah setelah 30 menit tadi, perhatikan di dinding-dinding wadah itu ada butiran-butiran air. Betul? Betul ya? Itulah dia buktinya terjadi perubahan perpindahan dari sistem ke lingkungan, ada dari lingkungan ke sistem. Ya. Jadi itu adalah yang dikatakan dengan sistem terbuka. Yang kedua adalah sistem tertutup. Apa itu sistem tertutup? Ustazah, apa yang dikatakan dengan sistem tertutup? Sistem tertutup adalah sistem yang penyekatnya mencegah aliran zat masuk dan keluar sistem. Jadi zatnya itu tidak bisa keluar masuk. Kalau ini tadi terbuka aja, kalau ini ditutup. Jadi ecek-eceknya nih ya, eceknya kalau ini tadi, kalau pada sistem terbuka itu kita taruhlah dia es batu dalam wadah terbuka gitu kan, energinya bisa keluar masuk, es batunya juga bisa keluar masuk ya kan, bisa kita tumbahkan, bisa kita masukkan lagi gitu kan materinya. Kalau sistem tertutup, kita taruhlah esnya dalam wadah tertutup, tutup nih, tutup. Tapi walaupun dia wadahnya tertutup, energinya masih bisa keluar masuk, masih, ya kan? Energi masih bisa keluar masuk. Jadi es yang ada di dalam wadah tertutup ini tadi itu masih bisa meleleh, mencair, dan titik-titik air juga tetap ada di dinding-dinding wadah itu tadi. Akan tetapi karena ini ditutup, otomatis esnya tidak bisa keluar, gitu kan? Itu maksudnya, itu perbedaannya. Jadi kita ulangi, sistem terbuka itu adalah sistem yang energinya dari sistem bisa masuk, energinya. Saya ulangi, sistem terbuka adalah sistem yang energinya bisa masuk dari lingkungan ke sistem atau dari sistem ke lingkungan, demikian juga materinya. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang energinya bisa keluar dari sistem ke lingkungan atau masuk dari lingkungan ke sistem, akan tetapi materinya tidak bisa keluar dari sistem ke lingkungan. Ini lingkungannya, Ananda. Sedangkan yang dikatakan dengan sistem terisolasi, namanya udah terisolasi nih. Contohnya, kita taruhlah es batu tadi ke dalam termos. Apa yang terjadi? Kenapa ditaruh di termos? Kenapa es itu harus ditaruh di termos? Agar esnya tetap beku untuk mempertahankan suhunya. Artinya pada termos terjadi isolasi. Energi dari sistem tidak bisa energi dari lingkungan tidak bisa masuk ke sistem. Demikian juga energi dari sistem tidak bisa keluar ke lingkungan. Begitu juga materinya. Materi tidak bisa masuk dari luar ke sistem dan juga tidak bisa keluar dari sistem ke lingkungan. Itulah perbedaannya antara sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Paham ya anak-anak ustazah ya? Jadi kalau sistem terbuka tadi, energi bisa berpindah dari lingkungan ke sistem atau dari sistem ke lingkungan. Begitu juga materinya. Kalau sistem tertutup tadi, energi bisa berpindah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem, tapi materinya tidak bisa. Sedangkan sistem terisolasi adalah energi tidak bisa berpindah dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Begitu juga materi. Jadi terisolasi itu adalah lawan dari terbuka. Paham ya? Paham ya anak-anak ustazah ya? Ini tadi contohnya. Ya, kalau ini dia terbuka aja. Terbuka dia wadahnya. Kalau ini dia wadahnya kita tutup. Gitu. Udah. Kalau yang ini kita taruh di dalam termos misalnya gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan.
Sudah tahu tadi ada sistem, ada lingkungan namanya ya. Kita lanjut ke entalpi dan entalpi perubahan. Ini yang Ustazah bilang tadi. Apa rupanya entalpi itu, Ustazah? Entalpi atau itu berasal dari kata head. Nah, itu bahasa apa? Itu bahasa Inggris ya. Head atau head ya, head. Entalpi simbolkan dengan H. Kenapa? Karena dia head. Dan perubahan entalpi delta H. Perubahan ada deltanya. Entalpi itu adalah energi kalor yang dilepaskan atau diserap oleh sistem pada tekanan tetap. Energi. Jadi entalpi itu adalah energi panas, energi. Ya, energi yang dilepaskan atau diserap oleh sistem, yang dilepas atau yang diserap ya, pada tekanan tetap. Baik, ada dua kata di sini. Dilepaskan, ada juga diserap. Ya. Jadi energi itu bisa diserap, bisa dilepaskan. Nah, entalpi sebenarnya tidak bisa diukur ya. Tidak bisa kita ukur entalpinya berapa gitu. Tapi yang bisa kita ukur itu adalah delta H-nya. Delta H, perubahan entalpinya, selisihnya yang bisa kita ukur. Jadi besar entalpi itu sukar diukur. Hanya perubahan entalpi yang dapat ditentukan nilainya. Makanya sini delta H. Ini sudah, perubahan entalpi itu bergantung pada keadaan awal dan akhir sistemnya. Jadi kita bisa menghitung besar perubahan entalpinya dengan menghitung entalpi akhir, delta H entalpi akhir dikurang dengan delta H entalpi awal. Sudah? Nah, di mana besarnya perubahan entalpi, perhatikan. Tadi saya bilang bahwasanya head entalpi itu tidak bisa diukur. Yang bisa kita ukur itu adalah delta H-nya. Yang bisa kita ukur adalah delta H-nya, hanya delta H perubahan entalpinya, yaitu dengan entalpi produk hasil akhir kurang entalpi reaktan R. Masih ingat ya? Jadi kalau misalnya saya buat di sini CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Kita setarakan, misalnya setarakan ini di sini 2, berarti di sini jadi 2 setara. Yang ada di sebelah kiri ini namanya reaktan atau pereaksi. Yang ada di sebelah kanan tanda panah itu dikatakan dengan produk atau hasil reaksi. Sudah, metana kita bakar hasilnya CO2 tambah 2O. Kita tidak bisa menentukan berapa energi yang dibutuhkan ini, tapi kita bisa menghitung berapa perubahan entalpinya, yaitu berapa di sini delta H reaktan, di sini ada delta H produknya, maka delta H sama dengan delta H produk dikurang H reaktan. Kiri kurang kanan kurang kiri, gitu ya anak-anak saja ya, itu konsepnya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjut kembali. Tadi ada dua kata yang Ustazah garis bawahi tadi. Apa itu? Yaitu terjadinya penyerapan energi atau pelepasan energi. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa entalpi adalah energi kalor yang dilepaskan atau diserap oleh sistem pada tekanan yang tetap.
ya kan? Oh, ada yang kurang tadi saja, lupa ini. Ya, ini tadi ya. Jadi entalpi itu tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah perubahan entalpi, di mana perubahan entalpi ini itu sama dengan harga kalor reaksi. Harga kalor reaksi, kalau kita belajar di fisika, delta H itu besarnya sama dengan kalor reaksi Q. Ini nih, delta H sama dengan Q. Jika suatu reaksi kimia melepaskan kalor sebanyak Q, maka entalpi zat akhir reaksinya akan berkurang sebesar kalor yang dilepaskan. Maka ini akan dituliskan delta H sama dengan minus Q. Tapi kalau misalnya sistem menyerap kalor, maka entalpinya akan bertambah sebesar kalor yang diserapnya. Jadi dua kata tadi, ada tadi diserap, apabila ada energi yang diserap, ada yang dilepas. Sudah, apabila reaksi kimia zat melepaskan kalor, jika dilepaskan kalor ini diserap kalor. Sudah, apabila diserap kalornya, maka delta H-nya itu sama dengan Q. Tapi apabila kalornya dilepaskan, maka delta H-nya adalah minus Q. Ini ingat ini. Ini ingat ya. Kalau diserap, jadi QH delta sama dengan positif Q. Kalau dilepas, delta H sama dengan minus Q. Itu dia. Nah, jadi sudah ada kata serap, ada kata lepas. Jadi kita punya istilah baru ini. Ya, menyerap, melepas. Udah. Ada dikatakan reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Ini adalah dua jenis reaksi kimia, reaksi termokimia tepatnya ya. Dua jenis reaksi termokimia. Yang pertama dikatakan reaksi exotherm, yang kedua adalah reaksi endotherm. Apa itu Ustazah? Banyak kali istilahnya pun. Ya, memang begitulah. Exotherm, exo artinya adalah keluar, luar. Term artinya panas. Berarti apalah itu exotherm? Jadi yang dikatakan dengan exotherm adalah reaksi termokimia yang berlangsung dengan melepaskan panas ke lingkungan. Lihat nih, melepaskan, ini kan head. Jadi dia nih melepas panas keluar dari sistem ke lingkungan. Melepaskan panas, melepas. Ingat, exo itu melepas. Jadi exotherm adalah reaksi termokimia yang melepaskan panas keluar sistem. Lalu kalau begitu endotherm itu apa? Kebalikannya sayang, kebalikannya. Endo itu artinya adalah dalam, masuk ya. Jadi kalau yang dikatakan dengan endotherm adalah reaksi kimia yang berlangsung dengan menyerap energi panas dari lingkungan. Kalau endotherm menyerap, kalau exotherm melepas ya. Kalau endotherm menyerap panas dari lingkungan ke sistem, kalau dia exotherm melepas panas dari sistem ke lingkungan gitu. Contohnya Ananda nih pernah memegang alkohol ya, pernah ya. Jadi di sini contohnya adalah reaksi pembakaran metanol. Mungkin anak-anak saja ada yang belum pernah membakar metanol gitu kan. Coba kita cari contoh lain yang reaksi endotherm. Contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalah ya yang memerlukan panas. Contoh, misalnya nih,
Ini nih zaman-zaman corona kita tuh sibuk kali dengan namanya hand sanitizer, betul? Ya kan? Hand sanitizer itu ada alkoholnya, ya kan? Setelah kita letakkan hand sanitizer ke tangan kita, hand sanitizer ke tangan kita, sekarang menjadi sistem kita adalah tangan, ya, tangan ya. Apa yang kita rasakan? Dingin. Kenapa dingin? Apa yang terjadi? Kenapa dingin? Dingin yang ada pada tangan kita ketika hand sanitizer menyentuh tangan kita atau alkohol menyentuh tangan kita, itu terjadi karena adanya reaksi endotherm, yaitu apa? Hand sanitizer itu tadi dia mengandung alkohol, ya, mengandung alkohol sehingga kita membutuhkan terbalik saya, terbalik. Itu exotherm, ya, terbalik ya. Kalau endotherm ini saya contohkan seperti inilah. Kita pergi jalan-jalan ke Brastagi. Apa yang di sana yang terjadi? Kedinginan kita kan, kedinginan. Terus kayak mana caranya kita biar kita tidak kedinginan? Kita menggunakan jaket, misalnya kayak gitu. Kita dingin nih, berarti suhu badan kita kan berarti katakanlah menjadi 30 derajat, dingin sekali gitu kan. Lalu kita menggunakan jaket, sehingga jaket membantu menaikkan suhu tubuh kita. Berarti masuklah dia panas dari mana? Dari lingkungan ke sistem, menyerap panas kita nih kan, menyerap panas gitu kan. Nah, itu dikatakan reaksi endotherm. Kalau dia reaksi exotherm adalah reaksi yang mengeluarkan panas. Contohnya tadi kita membakar, misalnya kita membakar kita membakar api unggun. Katakanlah kita membakar api unggun. Ini bedakan ini ya. Kita tadi kedinginan nih, kita membakar api unggun. Ada dua sistem ya. Yang pertama adalah kayu bakarnya, yang kedua adalah kita nih, yang kita ini sedang ada di samping api unggun ya. Kayu bakarnya setelah kita bakar itu mengeluarkan api kan. Nah, kayu bakar itu termasuk reaksi exotherm karena dia mengeluarkan panas. Dia yang mengeluarkan panas dari dia ke lingkungan. Sedangkan kita yang berusaha menghangatkan badan di samping api itu termasuk endotherm. Kenapa? Karena kita menyerap panas dari api unggun tadi ke tubuh kita. Itu ya, jelas ya anak-anak ustazah ya. Sejak udah jelas lah di situ reaksi antara endotherm dan exotherm. Sudah? Dimana pada reaksi endotherm dan exotherm tadi, jadi yang pertama, kalau exotherm itu terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, atau saya bilang tadi adalah melepas kalor ya, atau kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan. Sedangkan endotherm itu adalah perpindahan kalornya dari lingkungan ke sistem. Kebalikannya ya, exotherm perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, endotherm perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Lalu kalau reaksi exotherm itu, kalau dia reaksi exotherm itu delta H hasil reaksi itu lebih kecil daripada delta H per reaksi. Sedangkan kalau endotherm itu kebalikan, delta H hasil lebih besar daripada delta H reaksi, mengakibatkan delta H pada exotherm itu bernilai negatif atau lebih kecil dari 0. Dan untuk reaksi endotherm itu delta H-nya bernilai positif. Inilah dia gambar diagram tingkat energinya ya, diagram tingkat energi untuk endotherm dan juga exotherm. Jadi kalau ini reaktan, ini produk. Jadi reaktan kurang produk dia itu lebih kecil ya, di bawah, reaktannya di atas, produknya di bawah. Kalau ini reaktannya di bawah, produknya di atas. Jadi makanya dia bernilai positif. Sudah? Jadi makanya pada exotherm suhu akhir itu lebih besar daripada suhu pertama. Sedangkan kalau exotherm itu dia suhu akhir lebih kecil daripada suhu awal.
Contohnya fermentasi glukosa, kalau ini endoterm pelarutan urea di dalam air. Ya, nah baik. Persamaan termokimia ini kita masih mukaddimah dulu, masih materi. Ini kita mulai ini. Perhatikan baik-baik ya, anak-anak ustazah ya. Persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan kimia yang penulisannya disertai dengan perubahan entalpi. Inilah mulailah kita hitung-hitungan ini. Jadi ciri khas dari persamaan termokimia adalah ini dia. Ada dibuatnya di sini. C2H2 dan wujud gas tambah 2,5 O2 wujud gas menghasil bereaksi menjadi 2 CO2 wujud gas tambah H2O. Delta H sama dengan minus 142 kilojoule. Sudah. Jadi kalau ada di sini seperti ini dibuat persamaan, itu tandanya ini adalah persamaan termokimia. Baik, ini kita lanjut lagi minggu depan anak-anak ustazah ya. Belajar di rumah. Tidak ada tugas kita minggu ini. Barakallahu fikum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.